1 ayat 4-nya. Sofi lanjut, tadi bab 17, sekarang 21 ayat 4. Bab 1 ayat 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari. Oke, Seperti artinya yang diperintahkan seperti yang diperintahkan Tuhan. Kita bisa keluaran Allah kepadanya. kita bisa sandingkan keluaran 12 ayat 43-48. Kita juga sandingkan kepada Kisah 7 ayat 8. Langsung. Kisah 7 sunat orang Israel di sini. Kisah 7 ayat 8. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Allah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub sudah. memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Proses perjalanan, berarti sunat adalah tanda persekutuan inisiasimu sebagai bangsa yang terpilih. Ada persoalan di sini tentang sunat di dalam perjanjian baru. Bahwa orang-orang Kristen keturunan Yahudi memaksa orang-orang yang bukan keturunan Yahudi harus disunat. Kisah 15. Kisah 15 ayat 1. Dari ayat 1 berhadapan dengan kasus sunat ini. Orang bilang, mereka yang keturunan Yahudi bilang, mereka mau jadi anggota gereja, mereka harus disunat. Tidak bisa. Barnabas dengan Paulus bilang, tidak boleh. Karena itu, sunat itu digantikan. Sunat itu digantikan dengan pembaptisan. Kolose 2 ayat 11-12. Kolose 2 ayat 11-12. Di mana sunat itu digantikan dengan pembaptisan. Sebenarnya kan dari konsili Yerusalem di kisah bab 15, kita tidak bisa menanggungkan kepada mereka yang tidak bisa menanggungnya. Mereka tidak datang dari keturunan sunat. Lalu kenapa harus disunat? Maka Kolose menjelaskan 2 ayat 11-12 kalau nggak salah. Oke, lanjut. Kolose 2 ayat 11. 12. Dalam dia ayat 12. 11-12. 11 mungkin Roma. Ayat 11, dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayat 12, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Karena itu, pembaptisan adalah mengantarkan kita menjadi anggota tubuh Kristus, masuk ke dalam satu gereja ini, satu tubuh ini, bukan ribuan denominasi. 1 Korintus 12 ayat 13 katakan kita semua adalah anggota, tapi mulai dari mana? Ya mulai sejak kita dibaptis. Dan pembaptisan itu mengantar kita ke dalam persekutuan sebagai bangsa yang terpilih. Pondok Daud yang baru ini, Israel yang baru ini yang adalah gereja yang kita awali dengan pembaptisan ini. Jadi bagaimana? Pembaptisan tidak bisa di sana bilang, wah kami dibaptis di luar sini juga sudah menjadi Tritunggal. Tidak ada hubungan itu. Kalau kamu tidak masuk dalam satu gereja bagaimana? Oh, nanti dibawa ke sunat lah. Tuh kalau tanya aneh-aneh ya, jawab gitu ya. Nah, sudah bisa mengerti pembaptisan itu menggantikan sunat. Sunat itu Israel punya. Perjanjian baru adalah pembaptisan yang menggantikan sunat. Dari segi itu engkau bisa mengerti dulu, Ivon. Kalau dari segi engkau tidak bisa mengerti, para pelanjut selanjutnya untuk menjelaskan ini. Paham. Oke, jadi sunat itu menandakan engkau masuk inisiasimu sebagai satu bangsa Israel. Gereja adalah Israel yang baru. Maka satu bangsa ini, Israel satu rumah Daud yang baru ini, dimulai dengan engkau dibawa masuk melalui sakramen inisiasi yang diawali dengan pembaptisan. Supaya engkau menjadi anggota gereja. 1 Korintus 12 ayat 13.
Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, Ivon, ini udah. kita dibaptis untuk menjadi satu tubuh. Tubuh itu apa, Ivon? Tubuh Kristus gimana? Tubuh itu dalam konteks ini kita dibaptis untuk menjadi satu tubuh. Tubuh itu apa? Gereja. Gereja. Kolose 1:18. Tubuh itu adalah gereja. Ya. Kita bukan pergi denominasi, dibaptis untuk menjadi satu gereja, bukan ribuan denominasi. Gereja itu apa? Tubuh itu apa gereja? Kolose 1:18. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Gereja itu adalah apa? Kepenuhan Kristus. Efesus 1 ayat 23. Efesus 1 ayat 23. Ivon, jangan bilang pendeta telepon kau nanti, bahaya sekali. Efesus Saya 1 takut ayat- itu lagi telepon Kak Sophie. Tiga dulu. Kita baca. Efesus 1 ayat Kamu ini kalau nggak salah 23. ditampilkan diulang lagi di dalam YouTube kah? Begitu atau gimana? Enggak Tergantung, ya? mungkin kalau ada yang rekam biasanya Bruder Marcel atau Pater Pamit Nenok yang kembali lagi. Oke, Efesus 1:23. Kayaknya Tubuh itu Charlie apa? ada ngerekam nih. Efesus 1 ayat 23. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ivon, artinya kau dibaptis, saya dibaptis, Pater Marcel dibaptis, kita semua dibaptis untuk menjadi satu Gereja. Pertanyaan saya, bagaimana dengan pembaptisan denominasi? Oh, ini berbahaya sekali juga pertanyaanmu tadi, menggigit ya. Iya Ya, dari itu. segi- Sunat itu. Dari Lalu, segi bisnis, lalu perbedaan tubuh Kristus menjadi satu tubuh dalam Kristus itu bagaimana gitu? Mereka harus diterangkan tentang itu berarti. mereka tidak mengerti. Ya. Ivon, tubuh dalam teologi Paulus, eklesiologi Paulus, tubuh itu adalah gereja. Ya. Oke? Di situ omong tentang satu gereja atau banyak gereja. Satu. Oke. Pak, Oh iya, sandingkan. sekarang gereja banyak. Tapi itu bukan gereja, bagi itu gereja hanya satu. Ya, yang dimaksudkan itu. Mereka ya. itu denominasi yang dalam Konsili Vatikan kedua, Pater, dikatakan apa? Oh. Kelompok-kelompok apa mereka itu? Komunitas gerejawi. Komunitas KUB. gereja, bukan. Komunitas saja mereka itu. Ya, KUB. Lingkup KUB macam ring. kita tuh kelompok komunitas macam komunitas gereja, tapi mereka bukan gereja dalam pengertian Yesus punya hanya satu. Kenapa? Karena baik orang Yahudi maupun apa dipersatukan dalam satu tubuh. Efesus yang sama bab 2 ayat 16. Semua mereka yang berbeda-beda, kalau baca dari 12, semua bangsa lain yang jauh dan dekat dipersatukan dalam satu tubuh, dalam satu gereja, bukan banyak. Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Mempersatukan semua dalam satu Saling tubuh. berantem ya, Romo. Mempersatukan mereka semua dalam satu apa? Salib itu. Ivon, mempersatukan Satu semua dalam satu tubuh, yaitu satu. Ivon, yang kita omong. Oh, Gereja. Satu berapa tadi sih? Buat satu Efesus. Oh, Efesus satu 2. tubuh. Satu, Lalu mempersatukan. mempersatukan dalam Mempersatukan. satu.
Iya, tubuh Kristus gitu kan maksudnya. Tubuh Itu gereja. apa? Tubuh Kristus itu apa? Gereja. Nah, Gereja. gereja. Jadi ayat itu mempersatukan mereka semua dalam satu Gereja. dan gereja itu harus didirikan di atas dasar apa ayat 20-nya? Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dan Kristus Dengan sebagai Kristus Yesus sebagai batu Batu penjuru. penjuru. engkau tanya denominasi sebelah, kamu punya rasul siapa yang menjadi dasar gerejamu? Kalau mereka lahir abad ke-16, mereka lahir abad ke-20, 21, rasul siapa yang menjadi dasar mereka? Ivon, kalau mereka bilang, oh rasul ini, kau tunjukkan kuburnya mereka dulu. Secara pembuktian historis arkeologis, mereka harus tunjukkan oh kami punya adalah Rasul Filipus. Kau tunjuk siapa yang jaga kuburnya Filipus. Romo, boleh bicara agak ini ya, kasar ya, nggak apa ya. Itu Kenapa? atau otak saya gitu maksudnya. Saya baca kalau dari dulu gitu, yang sejak udah berapa kali gitu ya. Makanya saya pikir gawat kalau diterusin lama-lama jadi pendeta saya. Nah, itu setiap saya menemui inti poin-poin penting untuk dalam dalam pertanyaan-pertanyaan yang ya sejenis itu begitu kita seperti tadi barusan tadi saya menemukan yang ayat 13 itu tadi berapa ya ayat itu itu jatuhnya juga aduh gimana ya itu ke dalam ucim gitu yang 13 itu jatuhnya ke situ loh. Jadi kena lebih berat lagi. Jatuh ke apa? Oh Ivon, kita jadi anggota gereja melalui pembaptisan. Begitu? Bukan yang 13 so ya. Pokoknya mana? nih percaya deh baca Alkitab itu kalau udah giliran bagian ada 13-nya itu saya banyak bisa menjawab dari ucim justru itu. Oh ini. Karena Aku takut dengan angka 13 kah atau bagaimana? Saya masih ada. iya nggak tahu. Oh begitu. Nah, Tapi saya tidak semua. Tidak semua. Enggak semua, maksudnya. Jadi kalau Tapi masuk ayat secara 13 engkau berpikir seperti itu, tidaklah. bukan. Bener. Saya udah ada berapa kali menemuinya di dalam Alkitab. Saya harus buka buku. Udah nggak bisa dibaca lagi kayaknya tulisan saya. Terus nggak keruan. Terus intinya Ivon, itu jatuhnya jangan gugup di sini, Ivon. Di sini pertanyaan. tidak ada yang marah engkau. Jangan gugup, Engkau pasti gugup dengan Pater Marcel ini. Jadi engkau omong agak gugup nih, bahaya sekali nih. Pater Enggak, Marcel. itu kan pertanyaan kayak yang saya bilang di Diverbum itu kan mereka kan nggak cuman orang Kristen aja, orang Protestan aja kan, gitu loh. Di situ pun, beberapa pun mereka ingin tahu gitu. Saya jadi ketawa ini barusan diulang dengan Romo Cafe itu ketemu ayat 13 yang mengatakan isinya seperti itu. Saya jadi ketawa sendiri maksudnya gitu loh. Itu ayat yang pernah diberikan. Ayat yang bunyinya yang mana? Atau jangan sampai di sini nih. Tapi Lupa tadi. mungkin kan sis. Tetapi Tentang apa? sekarang di dalam Kristus Yesus, Kompak deh. Lanjut. Langsung matikan mic Itu dua-dua. mungkin kan. Ayo Sofi yang baca. Sofi yang baca atau saya? Oh, Saya juga silakan, Tega. tadi nyangkut di sini soalnya. Ya, Tega. Ya, sis, Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Apakah ini, Ivon? Bukan. Iya. Bukan, iya kok tahu. bukan itu. Terus ayat yang mana yang tadi ini apa? Ini ayat 13 Tadi yang terus 13 tiba-tiba kayaknya. kamu sebutnya. Emang ada? Emang cuma sekali ya kayaknya yang Ayat yang 13 mana ya? yang dimaksudkan Ivon ya? 13 tunggu tak scroll lagi nih tadi. Ayatnya jatuhnya 13 gitu, cuman Satu tubuh pasalnya tadi. Yang satu tubuh tadi Iya. ya?
Iya mungkin ya. Yang 1 Korintus itu? 12 ayat 13 tadi, Nona. Satu Coba Korintus. baca. Tapi Ivon, engkau jangan pikir di satu tubuh ya. Satu tubuh, engkau ini pikir kotor lagi, bahaya lagi Ivon ini. Satu tubuh. Perkawinan kah? 12 ayat 13. Maksudnya saya Pasal 13 mungkin Ini, satu Romo. tubuh ini. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bukan ini juga, pasti bukan ini. Bukan? oh, betul itu. Bukan. Bukan ini Ivon. Betul itu katanya. Itu. Iya. Ivon, jangan sampai yang bab 19 kisah 19 ayat 13 ini yang mungkin Ivon pikir di sana mungkin. Bukan. Sofi. Yang itu tadi itu kunci di situ Oh, tadi. iya, iya. itu Ucim itu saya pernah jawab Ayat Ucim. Ivon, jangan sampai yang bab 19 ayat 13 juga pasti ini dulu. Coba diulang. Mana tadi? Oh, Ipon. Ipon itu Valerian tuh sudah dari tadi mau ngantri mau nanya. Valerian Oke. itu Kita baca terakhir dulu untuk Ivon dari ayat 13 dulu. Tega. Sis, Bab Ivon 19 ayat 13 kisah. Bab 19 mana? 1 Korintus atau 2 Korintus, Bang? Kisah. Oh, kisah 19 ayat 13. Mulai Juga kisah beberapa- 19 mulai dari ayat 13 selanjutnya. Oke, mungkin ya ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, ayatnya juga katanya, Tega, engkau mute dulu, Tega. Aku Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ayat Ivan 14. bukan ini. Ivan bukan ini, bukan. Terima Ini kasih juga saja. 13 ini lumayan juga. dapat masukan. Oke, lanjut sedikit. Jatuhnya. Lanjut sedikit ayat 14. 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus, aku kenal. Siapakah kamu? Ayat 16. Iya, 16 ya. Ayat 16. Untuk Ivan. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Waduh, itu Jadi lebih satu tepat tubuh. lagi ya. Lalu lanjut ayatnya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ivan, jangan sampai di situ Ini ayat bahaya sekali. Jauh kau bilang ayat 13 terus nih bahaya sekali. Ya, tapi waktu itu di sana tidak dianggap bahaya itu. Jadi banyak dari ya 13 kok bagian ini lagi, bagian yang ini lagi. Jadi maksud saya, walau Marcel, tidak engkau semua. Ivan suka ayat 13 nih Ivan ini. Iya, betul. Karena kok isinya begini gitu ya. Ini titik-titik dari apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Seperti Oke. itu ya. Mungkin ada yang Ivan, nanti bertanya. engkau DM Pater Marcel tanya tentang 13 itu apa. Oke. Oke. Ivan, nanti tak dirangkumkan semua ayat 13 untuk kamu. Banyak hotel di Indonesia itu yang tidak ada nomor kamar 13. Ibu convert juga kah Romo? Kenapa Nona? Convert juga kah? Gimana komfornya? Komfor gas kah? Komfor apa nih? Oh, Convert. bukan convert. Iya, Ivan nih kan? pindahan juga kah? Bukan. Dia asli Katolik. Ivan, engkau asli Katolik. Oh asli. Ya. Ivon. Ivan, Mik. Ya. Asli Katolik kah? lahir Katolik? Tidak, masih zaman dulu mungkin bukan dari bayi tapi memang dari kecil.
Memang mama saya keluarga, iya, ada Katolik. campuran. Iya, dari kecil banyak Romo Jesuit itu tinggi-tinggi badannya tuh, mereka orang Belanda. Datang. Iya, engkau Romo-Romo kau badan tinggi-tinggi lagi nih, ayat 13 lagi. Ini. Oke, Valerian. Kita ke Valerian. Valerian dari tadi itu nahan diri untuk bertanya. Tadi saya tahan terus dia untuk biar fokus tadi. Dia mau nanya tentang perkawinan gitu. Silakan Valerian. Selamat malam, Pater, Malam. teman-teman semua. Saya ingin bicara sedikit dulu, Pater. Dan sekarang saya juga pribadi sadar bahwa gereja Katolik mengajarkan pada saat kami masih kecil, masih kami itu tentang sejarah-sejarah gereja ternyata sangat penting. Dan terbukti saat ini di Komal TikTok ini. Saya lanjut ke pertanyaan saya, Pater, tentang pernikahan Katolik yang benar. Mungkin Pater bisa jelaskan pernikahan Katolik yang benar itu seperti apa, Pater? Engkau harus ke rumahnya Elang nih. Ada elang tadi itu vira-viri di sini. Mana elang? Mana paman elang? Naik paman elang. Lanjut, Tega. Saya komen juga harus komen ini. Oke, silakan. Ya, mungkin Pater saya bisa lanjutkan pertanyaan, tapi mungkin Pater bisa kasih penjelasan dulu pernikahan Katolik yang benar dulu. Pertanyaanmu dulu. Antara seorang pria dan seorang wanita. Wanita. Terus ini Pater, ini ada pertanyaan yang pernah kami bahas di komal-komal lain, tapi saya juga pribadi sangat berharap mungkin pater-pater mereka yang punya hak magisterium untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama itu bagaimana Katolik melihat ketika orang yang diperkaos apakah bisa dinikahkan di gereja Katolik, Pater? Ini masuk ke kasus ya. Ya, ke kasus. Oke. Perkawinan itu harus dilandasi kebebasan. Kebebasan. Oke, lanjut, Pater. Kebebasan. Maka di dalam cinta, ya ada cinta ya. Cinta, kebebasan, kehendak bebas. Dan tidak ada unsur paksaan manapun. Tidak ada unsur paksaan manapun. Maka di dalam penyelidikan kanonik, imam, pastor paroki akan memastikan melalui pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk menggali apakah ada kebebasan dalam mengambil keputusan untuk perkawinan. Karena itu yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan yang akan dilangsungkan. Oke, apakah sudah menjawab? Artinya dengan kasus seperti itu, Pater, gereja Katolik maksudnya menerima orang seperti itu dan dinikahkan secara Katolik atau artinya mereka yang menjadi korban dalam arti itu tidak bisa dipaksa untuk menikah. Jadi kalau dalam kanonik bahwa kemudian misalnya dalam tanda kutip yang wanita atau yang pria, kan sekarang juga bisa terjadi itu di Afrika, itu ada berita di mana laki-laki diperkaos itu. Jadi tidak bisa dinikahkan antara hubungan seperti itu ya. Apalagi dengan alasan untuk menyelamatkan muka atau kemudian menutupi aib. Karena tidak ada kebebasan di situ dalam mengambil keputusan untuk menikah. Karena ada unsur paksaan di situ oleh karena kondisi tadi yang disebut itu. tapi misalnya Pater, dia misalnya yang memperkaos dia tidak menikah sama orang itu, tetapi dia memilih menikah sama orang lain lagi. Oke, kalau dia menikah. Bentar, Pater, langsung saja. Di sini Valerian, orang mau datang nikah harus punya proses kanonik.
Engkau waktu engkau datang menikah harus ditanya semua dalam proses kanonik itu seperti apa. Jadi engkau mau buat perbandingan nanti dia pergi nikah dengan yang lain itu bagaimana? Tetapi kalian belum menghadap pastor paroki, kamu belum ditanya, engkau jangan mengandai-andaikan Valerian persoalan seperti ini. Karena gereja tidak akan menikahkan orang yang datang tanpa kebebasan untuk menikah, untuk untuk membuat sakramen pernikahan. Karena pernikahan itu pastor itu jadi saksi yang mensahkan dalam pengertian sakramennya. Tetapi yang melakukan sakramen pernikahan itu ada pasangan itu sendiri, bukan kami. Karena itu jangan pengertian begitu. Dia adalah korban porkaus, lalu laki-laki itu pergi nikah dengan orang lain. Kalian belum menghadap gereja, kalian belum ditanya, kalian belum urus persoalan keluarga seperti amat. Jadi Valerian, engkau tidak bisa mengandaikan persoalan di sini. Karena engkau waktu kamu mau pergi nikah, engkau harus menghadap pastor paroki. Di situ ada kriteria kanonik yang harus kita semua harus penuhi. Namanya kriteria kanonik di situ. Oh menikah, pemeriksaan umur. Ini menikah karena alasan apa? Itu diperiksa semua. Jadi kalau kau datang, oh dia menikah tapi dengan orang lain itu bukan lagi persoalan gereja punya karena kamu belum pergi menghadap gereja untuk urusan kanonik seperti ini. Pater, Silakan. Yo. Pater Jerry. pertanyaan Valerian ini kalau dilihat itu agak kurang jelas karena itu kan ada dua hal yang dibawa. Yang pertama yang tadi yang korban. Nah, pertanyaan selanjutnya apakah korban ini kemudian menikah dengan si pelaku atau enggak? Tapi kalau terus yang kedua, yang makanya tadi dia lanjutkan pertanyaan dia, si pelaku ini meninggalkan si korban lalu menikah dengan orang lain. Nah, yang mau dilihat itu yang mana? Apakah setelah kejadian tersebut lalu mereka berdua menikah, melanjutkan ke tahap pernikahan, atau meninggalkan satu sama lain? Karena ini agak harus diperhatikan baik-baik ini. Itu Valerian. Dilengkapi dulu narasinya ini. Nah, ya saya nangkap Pak Asta tadi. Saya menangkapnya begitu. Karena yang tadi dia mengatakan pertanyaan pertama dia kan yang korban dalam kondisi itu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apakah si korban ini kemudian dia melanjutkan ke tahap pernikahan itu atau tidak? Nah, kalau melanjutkan, nah baru kita masuknya ke kehendak bebas. Seseorang menikah itu berdasarkan kehendak bebas, tahu secara sadar penuh itu. Tetapi kalau si pelaku ini kemudian pergi meninggalkan si korban ini, lalu si pelaku, dan ini kalau dia pergi meninggalkan berarti ada dua nih. Suatu saat si korban ini datang, dia pun sudah punya pasangan baru lagi. Lalu dia dalam penyidikan kanonik dan seterusnya dia mengatakan bahwa begini-begini, ya itu lain cerita. Sedangkan yang si pelakunya ini pergi lalu kemudian menikah lagi dengan orang lain, nah ini juga lain ceritanya lagi. Jadi harus dilihat dulu baik-baik kasusnya ini seperti ini. Jadi Valerian coba diperjelas dulu apa yang dimaksudnya ini. Itu aja Pak Ter. Ya mungkin saya perjelaskan. Mungkin pertanyaan saya tadi belum terlalu jelas Pak Ter ya. Maksudnya orang yang korban perkaos ini pelakunya kan dia tidak menikah sama pelaku yang memperkaos dia tidak menikah, namun dia datang ke gereja Katolik dan mau menikah dengan pasangan yang di gereja Katolik ini, pasangan baru yang mau dinikahkan di gereja Katolik. Maksud saya gereja Katolik melihatnya seperti apa begitu. Oh, itu urusan hukum sipil, sudah urusan dia dengan sana. Kalau nanti kita bisa lain ceritanya. Intinya nanti pada saat penyelidikan kanonik itu seorang imam itu sudah akan meneliti dengan baik di sana. Ya. Jadi ya, itu friend. Maksud Valerian artinya bahwa peristiwa pemerkosaan itu terjadi sebelum artinya tidak terjadi dalam konteks perkawinan ya. Iya, belum masuk di dalam konteks dia masuk untuk misalnya dia ini kan masih lajang toh. Terus dia diperkaos orang. Terus pelaku dia tidak menikah sama pelakunya. Oke. Tetapi dia ke gereja Katolik dan mungkin dia meminta untuk menikahi laki yang dia kenal baru ini yang tidak memperkosa dia. Jadi laki
Valerian, sebentar, Pater. Gereja menikahkan orang bukan dalam pengertian menikahkan orang dengan orang yang jadi korban dari perkaus. Gereja menikahkan orang yang datang bersama-sama untuk dengan keputusannya seperti itu. Makanya Pater tadi Jerry bilang itu urusannya sivil, bukan urusannya gereja Katolik. Selesaikan itu secara sivil, itu kan kasus kriminal dalam pengertian ini. Dan gereja Katolik tidak menyelesaikan kasus kriminal dalam pernikahan. Friend, misalnya ada dua istilah dalam dalam perkawinan itu. Ada yang istilahnya bukan perkawinan sih, tapi dalam juga kaitannya dengan sakramen tobat. Ada yang namanya kamar pengakuan, ada yang namanya kamar tamu. Gitu loh. Jadi kalau kamar tamu itu nanti misalnya tadi contoh tadi yang engkau bawa itu sudah urusan ranah hukum sipil, sudah lain ceritanya. Nah, dari pihak ini agak sedikit jauh, dari pihak gereja misalnya kita tahu bahwa ada pasangan A dan B mau menikah nih. Lalu yang salah satunya mengaku bahwa dia mungkin mungkin dia trauma karena dulu mengalami pengalaman buruk seperti itu. Yaitu nanti diarahkan untuk yang namanya pendampingan psikologis. Maka di paroki-paroki yang bagus, yang sudah punya paketnya, itu akan diarahkan untuk istilahnya penyembuhan dulu. Supaya ketika nanti mereka menikah, itu tidak mengalami ketakutan dalam urusan yang selanjutnya. Begitu, friend. Itu aja, Pater berdua. Kalau dari saya. Romo, mereka dua orang. Saya mau bertanya tentang ayat Alkitab karena ini ada sangkutnya dengan apa yang dikatakan oleh Valerian, dipertanyakan oleh Valerian, yaitu dalam Ulangan 22 ayat 29. Vale selesaikan. Itu. Saya kemungkinan Vale ini ada sesuatu, tapi dia kalau Vale, kalau memang ada masalah yang lebih spesifik nanti DM saja ya. Karena ini kalau misalnya ada hal yang karena saya melihat ada hal yang ditutupi. Oke. Ya itu dia itu Pater. Kalau Vale. Feeling. Vale, saya begini. Kalau memang begini ya, ini ada beberapa, ini ada kasus di mana seorang perempuan A dihamili, apakah dihamili atau hanya diperkosa dan kemudian tidak hamil. Kalau konteks tadi. Kemarin kita bahas di sana kan ada penyampaian juga dari teman-teman apologet kita bahwa menurut pemahaman Katolik orang yang menikah bahwa dia sudah melakukan hubungan suami istri itu dianggap sudah menikah. Terus kaitannya dengan bagaimana hal seremonial yang dilakukan misalnya dengan penetapan sakramen yang dilakukan di depan altar itu toh. Oh, oke. Saya mengerti. Ngero kawat kita. Bagaimana orang sudah baku naik baru kau bilang sudah menikah? Bagaimana? Jadi makanya ada penjelasan bilang konsep baku naik artinya menikah. Itu juga harus dilihat, itu hati-hati. Karena ada hukum dalam pengertian itu. Apakah validitas ke dalam Spanyol licito dan valido dan licito. Contohnya begini. Kalau mereka menikah secara seremonial, secara licit hukum, licit dan bahasa Indonesia bagaimana Pater? Saya masuk Spanyol. Sah dan licit. Sah dan licit dan sah. Licit, sah ratum et consumatum. Ratum, secara ritusnya, rantumnya kamu buat, tetapi konsumatumnya tidak. Jadi ini juga hati-hati dengan pernyataan Valerian. Mereka sudah punya berhubungan, artinya mereka sudah menikah. Valerian, engkau hati-hati di situ, oke? Setiap hubungan laki-laki dan perempuan bukan berarti menikah. Iya, itu juga harus dilihat. Hati-hati Valerian pernyataan. Minta maaf Pater karena ada yang menyampaikan seperti itu kemarin. Makanya saya juga bingung tuh, makanya saya tanya di sini. Hubungan sebelum itu bukan perkawinan dalam sudut pandang gereja Katolik. Bukan sakramen perkawinan. Maka kemudian ketika dia datang dengan laki-laki Tuhan Yesus untuk ada yang menjelaskan seperti itu Pater, makanya saya bilang ini benar ke tidak ini? Vale. Itu saya pikir itu kasus pribadi lalu kemudian yang diangkat gitu. Lalu ada hal yang ingin, misalnya contoh ya, misalnya ada seorang perempuan yang
diperkaos misalnya, kemudian dia membawa jabang bayi dalam kandungannya, lalu laki-laki yang memperkaosnya tidak bertanggung jawab, dia meninggalkan perempuan ini, lalu kemudian ada laki-laki yang dengan tulus mau menerima dia, dan kemudian dia gandeng laki-laki yang tulus mau menerima dia untuk minta supaya mereka nikah secara Katolik, dan laki-laki yang tulus mau menerima dia ini mau bertanggung jawab terhadap anak yang ada dalam kandungannya. Gereja tetap akan melihat dan bertanya kepada laki-laki ini, apakah dia akan memang sungguh-sungguh mencintai perempuan ini, ataukah kena hanya merasa kasihan terhadap perempuan ini. Maka sebelum kanonik itu, calon suami dan istri bersumpah di atas kitab suci, sehingga apapun yang mereka berikan, jawaban apapun yang mereka berikan, harus sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka. Jadi dengan demikian, ketika di proses kanonik itu, mereka memberikan jawaban yang sungguh-sungguh lahir dari hati mereka. Jadi tidak boleh berbohong ketika kemudian pada saat kanonik itu. Dan ketika kemudian misalnya laki-laki ini sungguh mencintai perempuan kasihan, dan kemudian gereja dalam arti pastor paroki kemudian melanjutkan ke tahap berikutnya, bisa direncanakan tanggal perkawinannya dan diumumkan 3 kali di gereja, baik di gereja asal perempuan maupun di paroki asal laki-laki, lalu kemudian bisa dilanjutkan dengan sakramen perkawinan. Jadi gereja Katolik tidak pernah menganggap bahwa hubungan di luar nikah itu adalah perkawinan. Jadi termasuk peristiwa perkaos tadi itu tidak pernah dianggap sebagai sebuah perkawinan, sehingga kemudian harus laki-laki yang melakukan itulah yang bertanggung jawab. Ingat, perkawinan bukan untuk menyelesaikan persoalan. Saya pernah menunda perkawinan umat yang masih SMA kemudian hamil. Masih SMA kelas 2 hamil, lalu untuk menutupi aib, keluarganya meminta supaya mereka dinikahkan. Saya bilang tidak, tunda dulu perkawinan mereka. Karena mereka dalam kondisi terpaksa. Mereka belum paham betul apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang suami dan seorang istri Katolik. Maka biar mereka tunda dulu. Mereka bilang, pastor, berarti mereka hidup dalam perzinahan. Saya bilang, tidak apa-apa. Yang penting kalian tetap ikut dalam Ekaristi. Sampai kalian sungguh-sungguh betul, sadar betul akan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Baru saya, dalam tanda kutip pakai istilah yang sederhana itu, rehab perkawinannya. Iya, betul. Saya mohon maaf, Ketika memaksakan mereka ini baru anak kelas 2 SMA untuk dinikahkan oleh karena MBA tadi, maka kemudian mereka pasti akan bubar setelah itu. Karena belum matang secara emosional, belum matang dari berbagai macam aspek. Tapi oleh karena tadi hubungan cinta satu malam itu, lalu kemudian membuahkan hasil, lalu oleh orang tua untuk menyelamatkan aib keluarga dan agar tidak diadat, lalu kemudian mendaftarkan anak-anaknya supaya ikut KPP dan menikah. Saya bilang tunda, tidak ada. Mau kalian marah saya, orang tua memarah saya tidak akan pernah mau mengizinkan mereka menikah pada saat itu. Begitu. Iya. Terima kasih, Pater. Iya. Vale. Karena begini, ini Pater. Kemarin ada yang menjelaskan yang buat saya sampai bertanya ini, Pater, karena ada penjelasan yang saya rasa tidak masuk akal. Kayak tadi itu. Kenapa ada yang mengatakan begini? Kalau dia sudah melakukan hubungan, artinya dia sudah menikah. Saya bilang, benar tidak ini? Menikah dalam arti apa? Ya makanya itu, Pater, saya. Perkawinan kah?
Ya mungkin ada juga ini Pater, teman-teman juga menyaksikan, juga ada teman-teman yang di bawah ini. Mereka menyaksikan Vale, juga perbuatan itu. Makanya saya konfirmasi di sini. Saya bilang, aduh, ini benar atau tidak ini? Vale, Iya, Pater. yang model-model seperti itu ketika kanonik itu semua pertanyaan sudah ada sekitar 6 lembar bolak-balik rasanya kalau tidak salah itu. Dan salah satu pertanyaan ya intinya begini, misalnya mengikuti penjelasan dari teman-teman misalnya awam, boleh boleh paham-paham saja, tetapi masuk ke ranah soal percaya kalau misalnya penjelasan dari seorang imam Iya, Pater. itu jelas pasti saya sarankan untuk ikuti apa yang dikatakan oleh imam karena dia sudah apalagi kita yang misalnya di paroki itu kita sudah sering dalam 1 bulan itu kita bisa melakukan pendidikan kanonik berkali-kali dan semua pertanyaan ada sudah di sana. Jadi itu saran saya saja. Boleh misalnya kalau sebagai untuk menambah ilmu pengetahuan saja oke lah. Tetapi untuk sampai pada pemahaman bahwa jalur untuk menikah secara sakramen dalam gereja Katolik itu kalau dijelaskan oleh seorang imam, nah atau mereka yang kuliah khusus, sekalipun kuliah khusus kalau di awam, tetapi saat kanonik itu rahasia kanonik itu hanya imam dan yang bersangkutan saja yang tahu. Iya. Dan disitulah baru imam mengambil keputusan. Seperti tadi misalnya Pater Marcel tadi bilang menunda. Saya juga pernah dalam pengalaman pastoral itu menunda beberapa kasus karena MBA merit by accident tadi di bawah umur. Nah di situ juga kita akan berhadapan dengan hukum sipil juga, tidak sembarang. Belum 19. Jadi hanya saran saya itu saja, friend. Jadi kalau misalnya ada umat awam yang menjelaskan boleh saja sebagai untuk menambah pengetahuan boleh. Tapi untuk yang misalnya seorang imam yang menjelaskan ya itu karena itu mainannya kita tiap hari soalnya. Ya, betul Pater. Saya minta Ya. maaf Romo, Romo Pater apa-apa, kami. nggak apa-apa. Saya Baik, bukan baik, maksud baik. apa-apa, cuma saya mau konfirmasi itu. Gitu. Right. Saya jangan. Ya, saya Jerry, Yo, sebentar lagi saya tanya, kau sudah tahu masak kah? Kau sudah tahu itu piring kah? Kau sudah tahu ini? Saya tanya semua itu. Kalau kau ya tidak tahu makanya masak, tadi bagaimana kau buat opor? Bagaimana kalau kau tidak tahu masak, kau pergi belajar dulu. Kau nikah, kau tidak tahu makanya itu masak. tadi Pater. Di dalam formulir untuk kanonik itu satu pertanyaan, makanya saya bilang kembali ke imam karena dia seperti tadi Pater Kavi bilang, satu pertanyaan kami bisa kembangkan untuk mengukur sejauh mana kami sampai pada sebuah kepastian moral. Ini yang harus ditegaskan, kepastian moral bahwa yang akan menikah ini pada titik tertentu kami yakin bahwa mereka ini akan melangsungkan pernikahan ini dengan baik dan sungguh itu sakramen. Jadi satu pertanyaan kami bisa kembangkan sekian pertanyaan karena di dalam daftar lembaran kanonik itu sudah ada. Jadi itu makanya aku bilang tadi itu ada di tangan seorang imam sampai pada titik dia kepastian moral akan yang bersangkutan. Begitu Vale. Jadi model seperti itu. Ya tambahannya adalah dalam proses untuk menikah itu kan ada tahap-tahapnya. Ya. Ini. Salah satu adalah tahap tobat. Jadi kita tahap tanya tobat dulu itu. Tega nih, contoh Tega. Engkau sudah tahu masak belum? Masak air putih kayaknya. Kenapa? Tinggal kasih dia punya resep, saya masakkan. Oh gitu. Tega, Kasih kau orang sudah lagi. tahu bagaimana ganti ini, apa namanya itu anak punya itu? Popok. Aduh, Romo, saya punya kerja itu, Saya Ya kan kerja kita itu. tanya toh, Urus kita tanya anak. contoh toh, kita tanya contoh. Kalau suami marah kau buat apa? Adi, nanti saya tutup pintu, kunci dia di luar, biar dia tidur di luar. Oh lanjut, jangan mengganggu Tega saya tadi. Itu ya, Vale. Jadi salah satunya adalah harus dilalui dengan tahap pendidikan kanonik dan sudah itu ada sakramen tobat baru menikah. Perayaan sakramen perkawinan. Tega, kalau dia pulang terlambat dan mabuk bagaimana Tega? Tega kasih mabuk lagi. Aduh, tinggal kasih mandi dia air es, Romo. Jadi Pater, saya minta maaf mungkin pertanyaan tadi saya terlalu ini, kau bagaimana kah?
Apa-apa, Cuman tidak apa-apa. Tidak apa-apa. saya bingung dengan itu kemarin penjelasan seperti itu, makanya saya masuk ke sini. Dari tadi mungkin saya dibawa ngotot Pater. Karena itu saya Akun yang bagaimana mana itu? ya Akun yang mana yang menjelaskan begitu? ada typing di bawah tadi ini Pater. Cuman nanti kami tidak enak mau gue serang lagi di sebelah ini. Nggak apa-apa kalau menemukan kesulitan soal seperti itu. Yang di sisi lain juga, hanya saran saya, kita juga menjaga privasi orang. Kalau memang kelihatan itu privasi, ya sudah DM kami saja. Ya Pater. Itu aja, Ma, ya. Yo, itu aja. Jadi yang jelas bahwa dalam pernikahan Katolik sampai pada perayaan pernikahan itu ada tahap-tahapnya, dan tahap-tahapnya itu ada yang memang bisa diambil alih oleh awam, ada yang itu hanya imam saja. Ya Pater. Seperti misalnya kasih kursus perkawinan, itu awam bisa ambil handle. Tapi pada saat kanonik itu bukan urusannya awam, urusannya imam. Maka imam dia yang sangat tahu tentang sebuah perkawinan yang akan dilangsungkan. Oke, itu aja. Lanjut, Pater Marcel, Pater Cafe, Tega, Ivon, dan kawan-kawan. Dalam kursus perkawinan pun Ini saya Romo, saya mau tanya nih. Ini menyangkut ayat Alkitab. Soalnya ayat Alkitab ini mirip-mirip seperti yang dikatakan oleh saudara kita Valerian ya. Di Ulangan 22 ayat 28 sama 29. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Mungkin saja pemahaman dari saudara kita ini masuk ke situ kan, atau bagaimana Romo? Mulai tafsir sembar. Ya, ini Urusan tafsir. Bukan tahu Urusan sembarang Romo, Cafe. ini secara Saudara letterlek Tega, di situ. betul itu ada yang bawa-bawa ayat itu juga kemarin, Pater. Mungkin bisa dijelaskan juga. Ada yang juga bawa Maria Magdalena. Mungkin ini kali bisa dikasih tahu itu roomnya room siapa, room Katolik atau bukan? Room Katolik, cuman orang itu masuk juga di situ dan menjelaskan Namanya siapa? Biar kita tahu Ya, loh. pakai inisial saja ya, Z. itu yang pada yang menyebutnya Yesekiel tuh. Oh, nggak paham aku kalau dia mah. Yesekiel itu apakah dia ortodoks? Kok Charlie yang biasa banyak mengenal channel-channel itu? Saya nggak tahu kalau dia. Dia sih katanya sih dia Iya, kan? Katolik ya, ngakunya sih Katolik sih. Tapi memang banyak bergaul sama ortodoks. Tapi dia Katolik katanya. Saya nggak tahu dia, nggak kenal dekat. SSPX dia. Oh, SSPX kah? SSP 10. Oh, masa sih Kalau dia yang dengar- saya lihat bukan SSPX Bukan, sih, setahu saya sepertinya dia Orti. bukan. Enggak, Katolik katanya sih, katanya Katolik. Iya, Katolik yang apa kanonik. Katolik kanon. Jadi Katolik ini apa Timur. Itu sih yang saya tahu. Romo Hero bagaimana tuh Dia udah ayat dengar penjelasan Romo, denger aja penjelasan Romo lah. yang diangkat dari ulangan tadi Romo Hero? Romo Cafe, bagaimana Pakai tegas. penjelasannya tentang Ulangan 22 ayat 28 dan 29 ini, Romo? Itu kayaknya hukum Yahudi itu, jadi Pater Cafe gas. Komal penyiar hati si Cece. Penyiar hati itu penyair. Oke. Penyair. Ingat bahwa dalam kasus seperti ini, perempuan itu adalah jadi harta miliknya laki-laki. Kita bongkar di situ ulangan berapa tadi? Ulangan 22 ayat 28 dan 29. Oke, engkau sebelum masuk ke 28 22, engkau kembali kepada ulangan 20. Dari semua itu, engkau baca ulangan 20 tentang harta milik. Coba baca semua terlalu panjang. Engkau lihat ayat berapa, saya lupa. Kalau Ulangan 20 itu bukan harta milik sih,
tetapi tentang hukum perang. Hei Nona, engkau protes dengan saya bagaimana? Engkau hanya buat seperti yang saya suruh, begitu saja. Engkau buka Ulangan 20, Ulangan 20 tentang itu 13 hukum di situ. Salah satunya engkau coba baca ayat ke bawah tentang istri, hewan, binatang, semuanya di situ. Sudah dapat belum? Ini saya ada di Ulangan 20, tetapi tidak ada itu, Romo. Kau baca dulu Ulangan 20 ayat 3-4 tentang berhala, terus ke bawah. 4 ya. 3 dan 4 ya. Dengan Keluaran, berkata kepada mereka, Keluaran kan? Keluaran 20. Kau bikin saya kerja berat lagi nih. Semua istirahat tapi biar sudah. Oke, istri anak di mana? Masuk di dalam mana? Oke, Romo. Keluaran 20. Jangan ada Jangan. dengarlah Ayat 17 Romo, ayat 17, 11. 20 17. 17. Ada Romo pamit mau naik ke Romo. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya, laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke, dalam hal ini perempuan menjadi harta miliknya lah laki-laki. Oke, sekarang kau baca ayat yang kau punya tadi. Bilangan 22. 20. Bilangan berapa? 22. Ulangan 22 Ayat, ayat 28 dan 29. baca kembali. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Bab berapa tadi? Bab 22 ayat 28 dan 29, Romo. Bilangan ya. Ulangan Romo. Ulangan Deuteronomis. Harus baca Judulnya konteks hukum semua. perkawinan, Mo. Judulnya hukum perkawinan. Ya, harus baca semua konteksnya. 28, 29 ya. 20. Si un hombre encuentro 28, 29. Makanya tadi ada hubungan kekeluaran. Engkau bantu baca Keluaran Eksodo 22 ayat 16, 17. Apabila seseorang membuyuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambil menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Oke, ingat mengambilnya menjadi istrinya. Oke? Ya. Oke, 17-nya. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Ingat itu. Di sini makanya hati-hati di dalam ayat ini. Ayat yang tadi harus dibawa ke Keluaran 22. Artinya bisa menolak dan tidak bisa menolak. Tega. Jangan hati-hati kalau bilang seolah-olah memaksa mereka jadi perkawinan. Kalau bapaknya menolak, orang itu tetap membayar. Itu sudah urusan adat kan? Adat. Engkau bisa mengerti Tega. Jadi engkau ambil itu, engkau harus tahu. Bisa. Baca dari 15-nya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa,
maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Oke, makanya di dalam Keluaran 20 ayat 17 tadi, istri itu menjadi sejajar dengan barang kepunyaanmu. Kepunyaan laki-laki. Oke, jadi sekarang 16 katakan dia harus ambil jadi istrinya, tetapi bilang kalau bapak dari perempuan itu tidak mau, maka dia juga harus bayar secara adat. Begitu Tega, kalau kau ambil ayat tadi, engkau harus tahu bawahnya kemana, oke? Makanya di situ gereja Katolik menekankan keputusan bebas untuk menikah, bukan karena bapak yang paksa dan tidak, banyak karena keluarga yang paksa kan, kawin lari, maaf ya, Marcel, kalau ada tuh begitu, yang kalau terjadi begitu, om-om semua tuh pergi ya. Ya, itu di adat Jawa itu om yang kejar. Om kejar itu laki-laki dan semua, dan kadang-kadang perkawinan dipaksakan di sini, berbahaya sekali. Tetapi juga ada adat Bejawa yang namanya apa? Angkai. Baja. Ini baja ini ayat 17 tadi. Baja kan kalau dia tidak mau kau harus baja. Artinya kalau bapak tidak mau ya harus baja. Ternyata adat Bejawa hampir sama dengan orang Israel ya. Bayar. Jadi baja, jadi bayar, jadi mengembalikan martabat perempuan ini. Kira-kira begitu. Tega. Jadi ayat itu kau ambil, engkau harus tahu bawahnya kemana. Makanya teman-teman miliki kitab suci untuk belajar. Saya di sini punya kitab suci belajar, minta maaf. Jadi Tuhan omong hari ini Katolik punya, kita langsung tahu ayat ini larinya kemana. Begitu. Oh ya Romo, di bawahnya itu ada penjelasan yang makanya kau harus baca tuh. Kau tidak baca itu jadi soal. Lanjut. Saya kan hanya ingat contoh kasus yang sama, hampir sama seperti yang dipaparkan oleh Valeria tadi. Iya, ini tadi pertanyaan-pertanyaan ujung, Mike. Pertanyaan-pertanyaan ujung ini yang utama tadi sudah dibahas. Ini berkaitan dengan perkawinan pastoral ini. Lanjut Tega yang ayat berikutnya tadi yang kamu mau bacakan tadi. Tidak Romo, ini saya baru lihat di apa yang di bawah, penjelasan yang di bawah. Ternyata Ulangan 28 sama 29 itu ada kelanjutan yang kesamaannya dengan Keluaran 22 ayat 16 dan 17 yang disampaikan oleh Romo Cafe tadi. Oke. Bagaimana? Kita tutup dulu ya. Romo Cafe bisa lanjut di Romo Cafe mau makan siang, soalnya kan? Ini sudah jam 1, jam 12 Romo ya. Iya, oke ya. Bagaimana? Oke, Rungkat. Charlie. Oke, Rungkat. Romo. Ya, oke, sekali lagi saya minta maaf Pater, mungkin pertanyaan saya tadi kurang tepat atau bagaimana, saya minta maaf. Tidak apa-apa. Tidak apa, tepat kalau engkau bertahan di dalam perjanjian baru, lama. Dan istrimu harus menjadi harta milikmu. Nah, ini Romo, saya mau tanya ini. Di mana perempuan yang mau itu? Tidak mau tuh. Sekarang nih, kamu ada satu perempuan yang menikah jadi harta milik, Tidak sih. Oke. Lebih jadi teman hidup. Jadi kalau dalam perjanjian lama, istri itu adalah bagian dari harta benda suami. Sama dengan domba, unta, sapi, keledai. Gimana? Nah, Romo, saya mau tanya ini karena ada beberapa teman Protestan. Besok saja Tega. Angkat tanya besok. Simpan dulu Tega. Tuhan Allah. Please. Nanti besok baru lanjut. Kami besok mau misa. Iya. Ya udah, mau misa nanti doakan Tega supaya nama itu diganti, jangan Tega Bek. Nama adalah misi, jadi Tega terus dia. Orang mau rungkat dia Tega lagi mau lanjut. Tega sekali kamu dengan kami. Romo sudah lapar kok, tega kali siksa Romo. Aduh.
Tiga, Tapi kalau saya tidak tiga, tega berarti bukan tiga, saya tuh. empat rungkat biar kamu bisa ini ronda ke roomnya adik aku. Saya tidak mau ronda lagi ke sana soalnya hanya apa buat Om Adi lagi tambah dia itu. mundur ke belakang. Oke. Coach Charlie pimpin doa kita lalu ditutup berkat sama Romo Jerry. Oke, yuk mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih karena kami boleh berdiskusi hari ini. Banyak hal yang boleh kami pelajari dari para Romo. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dan melindungi kami. Bapa, berkati juga Romo-Romo yang sudah membagikan berkat bagi kami, agar mereka boleh semakin bijak dan semakin bertambah pengetahuannya dan hikmatnya di dalam-Mu. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami sampaikan dalam perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan bersatu dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Silakan Romo. Amin. Tuhan bersamamu Dan dan bersama Rohmu. Sama Roh. kita semua istirahat kita pada malam hari ini, segala sesuatu yang kita dapatkan dalam berbagi bersama ini dan juga karya pelayanan Pater Cafe, perutusan kita masing-masing, keluarga-keluargamu, senantiasa dilindungi diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima Terima kasih. Terima kasih Romo. Kalau tega yang doa tadi, aku percaya Bapa kami, Salam Maria, kita pasti panjang sekali malam ini. Bisa Harus Romo, soalnya itu doa wajib. 5 peristiwa. Itu saya langsung berkat penutup memang itu. Biar dia sebentar dulu saya langsung berkat. Ya, saya turun, oke. Jadi itu sebabnya Romo minta aku yang pimpin doa ya, Mo. Jangan lupa follow paroki virtual akun kita bersama. Follow akun Oke. Romo. Kayak Pater, Oke. saya ada kirim di grup yang kita berempat itu, Pater Cafe, saya lalu Opa Jeff, ada nanti dibaca supaya kita di hari berikut kita bisa bahas. Oke. Siap. Oke. Sampai Oke, jumpa salve lagi. semuanya. Sampai jumpa lagi. Romo Marcel bisa ganggu besok bisa ganggu di chat atau apa bisa nggak? Lanjut. Silahkan. Oke, terima kasih Romo. Oke, selamat malam. Saya rungkat. Selamat malam, Ya. selamat beristirahat.